Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Contohnya itu seperti pohon jambu yang berbuah, burung yang terbang di langit, ikan yang berenang di danau, hingga manusia yang bernapas dan juga berjalan. Sementara benda mati adalah benda-benda yang tak hidup, misalnya meja, kursi, pulpen, tas, buku, dan lainnya. Mereka bukan makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, mulai dari ciri-ciri yang khusus sampai ciri-ciri yang umum. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing darinya memiliki ciri-ciri, meskipun tidak selalu sama. Ciri yang pertama yaitu bernapas. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas. Karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup, meskipun tidak semua makhluk hidup bernapas dengan cara yang sama. Contohnya, manusia. Saat bernapas, manusia dapat merasakan terjadinya proses pemasukan udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan proses fotosintesis, dan proses pernapasan pada hewan terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, seperti mamalia yang bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Berbeda lagi dengan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang yang terletak di bagian sisi kiri dan kanan pada kepala ikan. Ciri yang kedua yaitu membutuhkan nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja dengan semestinya. Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuh. Akan tetapi, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak, seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak, seperti berjalan dan berlari. Contohnya, manusia dapat bergerak dengan tangan dan kaki, sementara hewan dapat bergerak dengan berbagai alat geraknya, seperti burung dengan sayap dan kakinya, lalu ikan dengan siripnya, hingga ular dengan tubuhnya. Contoh dari tumbuhan yaitu putri malu yang dapat menutup daunnya ketika disentuh. Ciri yang keempat, bereaksi pada rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsang. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Ini adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu saat terjadi suatu perubahan yang ada di lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya dan perkembangan tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, dan lain-lain. Contohnya, anak usia 6 bulan belum bisa berjalan. Namun, ketika memasuki usia 12 bulan, dia mulai dapat berjalan, bahkan tanpa bantuan orang lain.
Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Ciri yang keenam, bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi, hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, membelah diri, dan lain-lain. Ciri yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ada yang memiliki racun. Ciri yang kedelapan, beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ciri yang kesembilan yaitu memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Manusia yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan manusia yang hidup di daerah pesisir pantai. Begitu pula dengan hewan. Contohnya seperti beruang kutub yang tinggal di daerah kutub dengan suhu rendah atau dingin. Jika beruang kutub ditempatkan di lingkungan dengan suhu hangat, pasti tidak dapat bertahan. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab akan memiliki daun yang berbeda, yaitu tipis dan lebar seperti tumbuhan semanggi. Ciri yang ke-10, mengalami metabolisme. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme atau cara memproses makanan. Tujuannya untuk mempertahankan hidup. Salah satu tanda metabolisme pada manusia adalah dapat menghasilkan energi dari makanan yang dimakan. Kemudian, energi yang sudah tak terpakai akan dibuang dalam bentuk limbah.